Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali. Di era modern ini, bisnis bukan lagi sekedar soal mencari keuntungan atau profit semata. Ada tuntunan yang lebih besar yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan, atau yang sering kita kenal dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Idealnya, CSR adalah bukti bahwa perusahaan peduli pada bumi dan manusia, bukan cuma peduli pada dompet pemegang saham. Namun, apa jadinya jika kepedulian itu palsu? Apa jadinya jika kampanye cinta lingkungan hanyalah topeng untuk menutupi praktiknya bisnis yang kotor? Fenomena inilah yang akan menjadi fokus pembahasan kita hari ini. Kita akan membedah sebuah studi kasus nyata dari industri fashion, sebuah industri yang terlihat glamor dari luar, tapi menyimpan sisi gelap pelanggaran etika yang serius di dalam. Nah, sebelum masuk ke kasus utamanya, kita perlu paham dulu satu istilah penting, yaitu greenwashing. Istilah ini sebenarnya gabungan dari kata green, yang artinya hijau atau lingkungan, dan whitewashing, yang artinya memutihkan atau menutupi kesalahan. Secara sederhana, greenwashing adalah strategi pemasaran licik di mana perusahaan menghabiskan lebih banyak uang untuk mengiklankan diri mereka sebagai ramah lingkungan daripada yang mereka pakai untuk benar-benar melakukan praktik ramah lingkungan itu sendiri. Tujuannya apa? Jelas, untuk memanipulasi kita, para konsumen yang semakin sadar lingkungan atau eco-conscious. Mereka ingin merasa baik dan bermoral saat membeli produk mereka, padahal realitanya tidak seindah iklan yang mereka tampilkan. Mari kita masuk ke studi kasus utama kita, H&M. Sebagai salah satu raksasa retail fast fashion terbesar di dunia, H&M meluncurkan kampanye besar bertajuk Conscious Collection. Narasi yang mereka bangun sangat cantik dan meyakinkan. Mereka mengklaim bahwa lini produk ini menggunakan bahan berkelanjutan, hemat air, dan ramah lingkungan. Bagi konsumen awam, ini terdengar seperti solusi sempurna. Kita bisa tetap tampil modis tanpa perlu merasa bersalah merusak bumi. Tapi, sebuah investigasi independen akhirnya membongkar kebohongan di balik kampanye ini. Ditemukan adanya ketidaksesuaian fatal antara klaim pemasaran dengan fakta di lapangan. Pelanggaran pertama adalah manipulasi data. H&M menggunakan sistem scorecard lingkungan pada produk mereka. Investigasi menemukan bahwa data ini dimanipulasi untuk memberi kesan bahwa proses produksi mereka minim emisi. Padahal realitanya proses tersebut jauh lebih polutif dan boros air. Pelanggaran kedua lebih parah lagi. Koleksi yang disebut sadar lingkungan ini ternyata komposisinya masih didominasi oleh serat sintetis. Ya, bahasanya halusnya memang sintetis, tapi bahasa kasarnya adalah plastik. Baju-baju ini sulit terurai dan justru
menambah beban sampah dunia, penenangan total dengan citra hijau yang mereka jual. Dari kacamata etika bisnis, apa yang dilakukan H&M ini melanggar prinsip dasar kejujuran integritas. Ini masuk dalam kategori deceptive marketing atau pemasaran yang menyesatkan. Konsumen memiliki hak moral untuk mendapatkan informasi yang jujur dan akurat. Ketika perusahaan berbohong demi profit, mereka telah mencederai kepercayaan publik. Greenwashing ini sangat berbahaya karena menghambat kemajuan yang sesungguhnya. Kenapa saya bilang menghambat? Karena praktik ini memberikan solusi palsu. Kita sebagai masyarakat merasa masalah lingkungan sudah selesai dengan membeli baju H&M Conscious, padahal kerusakan lingkungan terus terjadi secara masif di belakang layar tanpa kita sadari. Lantas apa solusinya? Perusahaan harus berhenti bermain gimmick. Transparansi adalah kunci mutlak. Klaim ramah lingkungan harus divalidasi oleh pihak ketiga yang independen, bukan klaim sepihak dari perusahaan itu sendiri. Selain itu, kurangi penggunaan bahan sintetis secara nyata. Berinovasilah pada serat alami, bukan cuma melakukan rebranding pada bahan plastik. Nah, sebagai penutup, etika bisnis bukan penghalang keuntungan, tapi fondasi keberlanjutan jangka panjang, bisnis yang baik dan bisnis yang jujur. Semoga studi kasus ini membuka mata kita semua akan pentingnya kritis terhadap klaim produk. Saya Najar Rizky Gunawan. Terima kasih sudah menonton.